Halo, selamat siang sahabat OP. Kita ketemu lagi di channel ini. Semoga kita sehat selalu dan pemirsa semakin sukses. Bersama kita sukses di channel ini, kita akan melihat lokasi tanah sawah yang kita garap nih guys. Dan sahabat bisa melihat di sini untuk luasnya kurang lebih 1600 meter. Nanti ke belakang. Nah, di sebelah sana itu sudah ada bangunannya ya guys. Ketutup bangunannya, jadi lokasi sawah kita, tanah kita itu ada di belakangnya atau ketutupan sama bangunan. Dan ini diapit oleh dua sungai yang ada di sebelah depan situ dan di sebelah belakang. Nah, ini mau kita tanam dengan kita tanam jagung ya guys, karena ada kendala di mana sekarang beberapa bulan yang kemarin itu ada hama yang menyerang padi. Jadi kemarin kita tanam padi dan ternyata gagal ya guys. Ini masalah kegagalan panen ini hampir terjadi untuk semua petani yang ada di daerah sini. Ini yang di depan sini semua gagal panen padi. Jadi akan berubah ke tanam yang kering ya. Ada yang dianggurkan. Sebenarnya eman-eman ya guys untuk dianggurkan ini. Karena mereka punya kendala-kendala antara lain masalah hama, masalah alat pertanian, dan hasilnya yang sangat minim sekali. Untuk hasil yang minim sekali ini karena berbagai macam, karena biaya produksinya yang mahal, biaya untuk opahnya yang mahal. Untuk menggarap tanah ini prosesnya ada beberapa macam ya. Untuk tahap pertama adalah mengolah tanahnya dulu. Biasanya ini di traktor dulu. Ini di traktor. Untuk biaya traktor kurang lebih bisa 500-an ribu untuk luasan sekitar 1500-1600 meter. Kemudian kalau untuk selanjutnya setelah di traktor adalah ini membalik tanah supaya rumput-rumputnya bisa dibalik dan hilang. Jadi tidak ada rumput lagi yang ada di sini. Untuk rumput-rumputnya ini perlu dihilangkan karena ini memakan unsur-unsur hara atau untuk nutrisi tanaman itu sendiri. Nanti tanamannya akan kalah kalau rumputnya ada. Jadi rumputnya harus dibersihkan. Ada cara lain setelah diolah dengan traktor, yaitu menggunakan obat herbisida atau yang biasa disemprot maupun yang disebar. Itu membutuhkan biaya juga, harganya cukup mahal per kilonya. Kendala-kendala ini semuanya butuh biaya ya guys. Ya, biayanya untuk traktor, herbisida, obat rumput, kemudian ada juga untuk biaya tanamnya. Nah, setelah tanahnya ini siap ditanam, selanjutnya adalah menyiapkan bibitnya. Bibit memerlukan biaya lagi ya guys. Untuk biaya bibit bermacam-macam, lumayan mahal juga. Belum upah untuk menanamnya, karena kalau untuk menanam sendiri itu akan memakan waktu lama. Apalagi kalau menanam padi itu biasanya menggunakan jasa tukang tanam padi atau tandur yang lumayan, sekitaran 400 ribu. Udah biayanya lebih dari 800 ribu, sama di total bisa 1 juta untuk mengolah bahannya ini. Nanti kalau misalkan gagal panen, berarti kemungkinan akan kerugian yang cukup besar. Nah, kalau misalkan ada alat pertanian, alat bantuan yang tidak perlu menyewa atau ada bantuan, itu mungkin lebih membantu ya untuk petani-petani. Jadi untuk biaya traktor itu lebih murah, ada alat juga untuk menanam, alat tandurnya, alat menanamnya, kemudian alat-alat yang lainnya, alat pertanian misalkan potong rumput atau obat semprot, yang lain-lain.
kita perlu mengembangkan teknologi pertanian karena ada jurusannya ya, teknologi pertanian, tapi sepertinya saya belum mendapatkan link-link yang mengarah teknologi pertanian di area di Pulau Jawa atau khususnya di Yogyakarta ini. Mungkin yang ada kontak-kontaknya atau dinas pertanian atau ilmuwan di bidang pertanian bisa mengontak ke channel kita ya di Sahabat OP, karena Sahabat OP ini mengelola lahan-lahan yang cukup lumayan luas dan ini perlu campur tangan dari pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait dengan pertanian, karena pertanian ini sumber penting untuk menghasilkan bahan pangan, di mana bahan pangan itu berasal dari pertanian. Apabila pertaniannya gagal, maka kemungkinan akan kesulitan mendapatkan bahan pangan di seluruh wilayah regional, daerah maupun nasional. Ya guys, ini sebenarnya airnya mengalir bagus ya guys. Mungkin ada investor atau yang berminat kerjasama dengan kita bisa mengusahakan untuk menanam tanaman atau dikembangkan dengan pertanian dan perikanan, karena di sini airnya mengalir lancar semua musim ya, 24 jam kalau online itu ya, 24 jam. Ini setiap musim airnya mengalir terus, jadi aman, jadi tercukupi untuk masalah pengairannya. Ya guys, untuk perikanan sendiri di sini airnya cukup deras. Airnya sumbernya dari sini ya guys. Ini bisa lebih deras lagi. Dan ini musim kemarau tetapi airnya mengalir lancar. Untuk perikanan sangat bagus sekali karena perikanan itu bisa panen antara 3 sampai 6 bulan. Dan untuk pengolahan lahannya cukup mudah karena tinggal kita membuat kolam-kolamnya dan kemudian kita ngasih pakannya bisa menggunakan pakan alami yang ada di sawah-sawah ataupun menggunakan bahan tambahan berupa pelet dan lain-lainnya. Nah, untuk saat ini untuk perikanan sangat potensial bagi investor atau pihak yang terkait ingin kerjasama dengan kita untuk perikanan dan pertanian, bisa menghubungi ke channel kita. Kita bisa model kerjasama ataupun kita sistem sewa ya, yang mau nyewa lahan kita dipersilahkan, ataupun kita kerjasama menggarap bareng lahan-lahan yang di tempat kita. Oke, ini lahan-lahannya potensial sekali ya guys. Oke guys, nanti kita akan mengolah ini. Sementara mau kita tanam jagung dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti kalau selanjutnya kita akan memantau lebih lanjut, dan jangan lupa ikuti terus channel kita. Kita akan mengolah lahan ini menjadi produktif kembali. Jangan lupa di like dan di komen dan di share untuk kontribusi perkembangan channel-channel kita dan perkembangan selanjutnya dari kita. Mari kita pantau di channel kita. Untuk solusi di mana traktor cukup mahal, kita merencanakan menggunakan alat potong rumput yang kita sediakan dan menggunakan mini tiller atau untuk membalik tanah ini. Untuk mini tiller ini alatnya belum tersedia dan mungkin akan tersedia dalam beberapa waktu ke depan. Nanti setelah mini tellernya datang, kita akan mengolah lahan ini dengan kita balik tanahnya menggunakan mini tillernya. Untuk harganya kemarin di online kita harga di 300-an, sedangkan di offline bisa 2 kali lipat dan harganya cukup lumayan ya.
harganya cukup lumayan, dan mungkin itu cukup menguras dana kantong kita yang terbatas. Dan selain mini teller ini ada dua macam, yaitu untuk mini teller yang cakar baja. Cakar baja itu untuk membalik atau memecah tanah-tanah menjadi lebih kecil. Sedangkan untuk yang garu itu cukup seperti garu itu ya, itu harganya sama ya, antara 300 sampai 700 ribuan. Nah, ini cukup menguras dana kita kalau anggarannya perlu ini itu ya. Dan semoga nanti tanah yang kita tanaman ini berhasil menghasilkan panen yang bagus dan menghasilkan sumber pangan bagi kita semua, dan bisa dinikmati untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan bahan pangan. Mari kita cukupi bahan pangan nasional dari mengolah tanah yang ada di area kita. Mini teller yang kita gunakan yaitu menggunakan mesin potong rumput 2 tak. Yang kemarin kita beli itu yang 2 tak. Kemarin kita beli yang seri termurah ya guys, karena keterbatasan dana kita membeli yang paling murah. Sebenarnya selain di range 700 ke atas, juga ada yang 2 kali lipatnya sampai harga yang 2 juta sampai 3 juta. Dan kita memutuskan mencari yang paling ekonomis aja, yang seri 2 tak. Meskipun boros bensin tetapi tenaganya cukup kuat. Nah, ini di sini kondisinya banyak sampah yang masuk ke lahan karena banyak yang membuang sampah dengan sembarangan, dan yang membuang sampah sembarangan ini mungkin perlu di stop ya, dan jangan membuang sampah sembarangan lagi di sungai-sungai, karena ini akibatnya seperti ini guys, masuk ke sawah, masuk ke yang di bawah-bawah ya, itu tidak langsung hilang, itu perlu dibakar dulu supaya hilang. Kalau yang daun-daun mungkin dalam waktu hitungan beberapa hari atau minggu udah terurai. Kalau sampah-sampah plastik itu sampah tidak terurai, dan itu sangat bikin kotor dan masalah lingkungan ya. Jadi kita harus membersihkan sampah-sampah di sini. Oke, sementara alat untuk mini tiller atau bajak cangkul menggunakan mesin potong rumputnya belum jadi, nanti kita akan pacul dulu, kita akan cangkul dulu. Kita cangkul menggunakan pacul yang tradisional. Mungkin waktunya agak lama, tetapi ini solusi tradisional, yaitu memacul area. Oke guys, terus pantau di channel kita. Jangan lupa di-share ke teman-teman, dan terima kasih yang sudah memberikan komen-komen dan masukan-masukan ataupun saran-sarannya buat perkembangan channel ini. Kita tutup dulu dan see you.